Pernah nggak sih kamu ngerasa udah kirim CV kemana-mana tapi nggak ada yang panggil interview? Atau mungkin kamu pernah mikir, kok temen gue gampang banget ya dapat kerja, sedangkan gue kayak stuck di tempat ini terus? Nah, aku juga pernah ada di posisi itu. Rasanya tuh campur aduk, antara bingung, capek, dan nggak percaya diri. Tapi setelah aku coba evaluasi, ternyata masalahnya simple. Aku nggak punya personal branding. Ya, di tahun 2025 ini, skill aja nggak cukup. Orang juga pengen tahu siapa kamu dan apa yang bikin kamu beda. Di video kali ini, aku bakal bahas kenapa personal branding itu super penting buat masa depan kamu, kenapa tanpa itu kamu bisa susah bersaing, dan gimana cara mulai bangun personal branding dari nol. Jadi jangan skip ya, karena ini bisa jadi titik balik hidup kamu. Let's go! Apa itu personal branding? Jadi apa sih sebenarnya personal branding? Personal branding itu adalah cara kamu memperkenalkan diri ke dunia. Ini bukan cuma soal skill, tapi juga tentang bagaimana kamu ingin dikenal orang lain. Misalnya gini, kalau aku bilang nama Maudy Ayunda, apa yang langsung kepikiran? Pinter, berbakat, sukses. Itu personal branding dia. Jadi personal branding itu kayak identitas yang kamu bangun supaya orang tahu kamu itu siapa dan apa yang kamu bawa. Nah, personal branding ini nggak cuma buat selebriti atau influencer. Kita semua butuh ini. Terutama kalau kamu lagi cari kerja atau ingin sukses di karir atau bisnis. Karena, jujur aja, di zaman sekarang kalau kamu nggak terlihat, ya kamu nggak ada. Kenapa personal branding penting di 2025? Sekarang bayangin dunia di 2025 itu kompetisi makin ketat. Teknologi berkembang pesat dan hampir semua orang punya akses ke informasi yang sama. Kalau kamu nggak punya sesuatu yang bikin kamu beda, gimana orang mau milih kamu dibandingkan kandidat lain? Personal branding itu penting karena 3 alasan utama. 1. Bikin kamu stand out. Dengan personal branding, kamu bisa nunjukin apa yang bikin kamu beda dari yang lain. Kamu nggak cuma jadi pelamar kerja biasa, tapi jadi kandidat yang menarik perhatian. 2. Membangun kepercayaan. Ketika orang tahu siapa kamu dan apa yang kamu bawa, mereka lebih percaya buat kerjasama atau kasih kamu peluang. 3. Mengontrol narasi tentang diri kamu. Kalau kamu nggak bangun personal branding, orang lain yang bakal bikin asumsi tentang kamu. Dengan personal branding, kamu bisa kontrol gimana orang melihat kamu. Penyebab susah dapat kerja tanpa personal branding. Aku sering banget dengar cerita kayak gini. Aku udah lulus kuliah, tapi kok nggak ada yang panggil interview. Aku punya pengalaman kerja, tapi kok kalah sama yang lebih muda. Penyebab utamanya seringkali bukan karena kamu nggak capable, tapi karena kamu nggak punya personal branding. Pertama, nggak terlihat. Di era digital, kalau kamu nggak ada di media sosial atau platform profesional kayak LinkedIn, orang nggak tahu kamu ada. Kalah saing sama yang aktif online. Bayangin ada 2 orang dengan skill yang sama. Yang satu sering berbagi tentang ekspertisnya di media sosial. Yang satu lagi nggak. Siapa yang bakal lebih menarik perhatian HRD? 3. Nggak punya nilai jual unik. Tanpa personal branding, kamu jadi kayak orang lain pada umumnya. Padahal personal branding bisa jadi cara kamu menonjolkan apa yang bikin kamu spesial. Lalu bagaimana cara membangun personal branding? Nah, cara membangun personal branding dari nol. Tenang, personal branding itu bisa banget dibangun, bahkan kalau kamu ngerasa nggak punya apa-apa sekarang. Nih, aku kasih langkah-langkahnya. Kenali kelebihan dan passion. Kamu, apa yang bikin kamu beda, apa yang kamu suka lakukan? Identifikasi itu dulu, karena itu pondasi dari personal branding kamu. Manfaatkan media sosial. Di era digital ini, media sosial itu alat yang super powerful. Mulai dari LinkedIn buat profesional, sampai Instagram atau TikTok buat konten kreatif. Mulailah berbagi sesuatu yang relevan sama keahlian atau passion kamu. Konsisten dalam menyampaikan pesan. Misalnya, kamu mau dikenal sebagai seorang kreator konten. Pastikan semua yang kamu unggah di media sosial mendukung citra itu. Jangan overthinking. Aku tahu banyak yang takut mulai personal branding karena overthinking atau takut dijudge. Tapi ingat, semua orang sukses pernah ada di titik nol. Beranilah untuk mulai. Jadi gimana? Masih mau terus stuck di tempat yang sama? Atau mulai membangun personal branding sekarang? Ingat, dunia nggak bakal tunggu kamu siap. Kalau kamu nggak mulai sekarang, orang lain yang bakal ambil peluang kamu. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa klik tombol like dan bagikan ke teman-teman kamu yang juga perlu tahu pentingnya personal branding.
Tulis di kolom komentar tantangan apa yang kamu rasakan dalam membangun personal branding. Aku bakal baca dan mungkin bahas di video berikutnya. Dan jangan lupa subscribe channel Pribumi ID biar kamu nggak ketinggalan konten-konten inspiratif lainnya. Karena sukses itu dimulai dari langkah kecil yang kamu ambil hari ini. Di era sekarang, personal branding itu bukan pilihan lagi, tapi kebutuhan. Skill dan pengalaman itu penting, tapi kalau kamu nggak terlihat, gimana orang mau tahu apa yang kamu tawarkan? Ingat, personal branding itu tentang jadi versi terbaik dari diri kamu, bukan jadi orang lain. Jadi, mulai sekarang jangan cuma fokus mikirin hasil, tapi mulailah ambil aksi. Karena tanpa aksi, semua rencana cuma jadi mimpi belaka.